Itu kenapa copywritingnya itu kelihatan AI banget. Nah, dan ini isu yang cukup besar sebetulnya kita temui juga di Threads. Jadi ngomong-ngomongin Threads ya, sekarang orang udah pintar, udah tahu ini nulisnya ini menggunakan ChatGPT atau Claude atau beneran ditulis sama orang ya. Nah, jadi tantangannya sekarang bukan mempercepat produksi, tapi gimana supaya produksinya itu bisa lebih kualitasnya nggak ketahuan banget pakai AI gitu. Nah, di siang hari ini saya akan sharing mungkin udah cukup umum yaitu copywriting untuk AI. Cuma ternyata banyak yang suka curhat di Threads. Kalau sekarang orang curhat di Threads ya rata-rata ya. Itu kenapa copywritingnya itu kelihatan AI banget. Nah, dan ini isu yang cukup besar sebetulnya kita temui juga di Threads. Dan gimana caranya supaya kita bisa punya copywriting tapi yang nggak kelihatan banget kayak AI yang nulis. Nah, itu gimana caranya? Itu akan bahas di sesi kita kali ini supaya nggak losing brand signature-nya dari tempat kita bekerja gitu. Oke, menarik sih. Menarik. Kita perlu belajar sih ya, gimana memanfaatkan AI, tapi dengan copywriting tersebut biar nggak AI banget ya Pak ya? Iya, Gitu. betul. Mungkin kita hari ini akan belajar lebih detail, dan teman-teman bisa hands-on dengan yang dibawakan oleh Pak Yosef. Dan untuk mempersingkat waktu, supaya hari ini teman-teman bisa belajar lebih maksimal, mungkin waktu dan tempat akan saya serahkan ke Pak Yosef ya, untuk memulai sesi workshop hari ini. Teman-teman, Thank you, selamat Kak. belajar. Oke, selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan ini di siang hari kita berkumpul. Ini mungkin saatnya habis makan siang tadi ya kayaknya ya. Soalnya saya juga tadi sebelum ini kan sempat makan dulu ya, sempat habis itu makan siang dulu. Terus habis itu jangan lupa buat kopi. Nah, karena ini sistemnya workshop, jadi kita akan hands on. Dan kalau teman-teman udah ada yang pakai AI ya, saya mau tahu dulu dong teman-teman di sini apakah semuanya sudah terbiasa pakai misalnya ChatGPT atau mungkin Claude atau mungkin Gemini ya. Boleh dong komen kalau teman-teman sudah terbiasa pakai ChatGPT satu. Kalau sudah terbiasa pakai Claude berarti dua ya. Kalau udah terbiasa pakai Gemini mungkin ya, ada beberapa yang sukanya lebih terbiasa pakai Gemini, itu silakan ketik 3. Nah, karena saya pengen tahu dulu, atau mungkin kalau yang belum pernah sama sekali nih Mas Yosef, aku baru mau belajar AI supaya bisa lebih pekerjaanku bisa lebih produktif lagi misalnya, atau usahaku bisa lebih, kalau sekarang tuh lagi ada kenaikan biaya-biaya bisa lebih cost efektif lagi, itu juga boleh ketikkan 4. Jadi belum pernah pakai AI untuk copywriting tapi sekarang baru mau belajar. Nah, silakan teman-teman ketikkan di kolom komen karena nanti pembahasan kita akan sesuai sama teman-teman ya. Nah, ini ada Kak Fandi 1 dan 3, berarti ChatGPT sama Gemini. Lalu yang Kak Jovanka 1 dan 3 juga, ChatGPT sama Gemini. Wah, Kak Vicky Laurentina nih keren banget nih, ternyata udah pakai tiga-tiganya. Mungkin kalau saya kasih pilihan lebih dari 3, itu bisa jadi udah dipakai semua ya kayaknya ya. Sekarang kan ada banyak ya pilihan, ada Perplexity, ada Claude pun, ada Claude Design. Nanti kita akan bahas semuanya. Tapi timer dulu, ini konteksnya untuk copywriting. Jadi kan penerapan AI ini kan banyak ya. Kebetulan kita akan bahas di sesi ini untuk copywriting. Lalu ada ya sudah 1 berarti ChatGPT. Ada 1 dan 2 mostly, ChatGPT sama 2 itu adalah di Claude ya. Nah, nanti kita akan bahas juga isinya teman-teman. Siapa di sini yang kebanyakan subscribe AI juga ya? Karena isu saya adalah itu sebelumnya ya. Kita subscribe Gemini, subscribe ChatGPT, subscribe Claude. Lama-lama subscription bulanan kita bisa ngalahin budget bensin kita ya setiap bulan ya. Nah, kita akan exercise, tapi artinya teman-teman di sini udah familiar semuanya sama penulisan di AI. Nah, jadi kita akan mencoba untuk gimana caranya penulisan kita itu terlihat tidak terlalu AI, jadi bisa lebih native ke setiap platform dan tidak kehilangan brand signature yang kita miliki di brand kita. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yosef Abbas. Biasanya teman-teman saya dikenal di luar sana itu sebagai seller mentor Shopee dan TikTok official educator. Jadi kalau di TikTok suka ada yang sharing di TikTok seputar edukasi. Kenapa kadang-kadang VT-ku itu bisa mentok cuma 2.000 misalnya kayak gitu ya. Atau di Shopee, kenapa kok live-ku kurang audiensnya dan sebagainya. Jadi seller mentor Shopee dan TikTok. Yang kedua, saya ada talent management official Shopee dan TikTok, namanya RKP Management. Jadi di talent management ini kita menaungi kreator-kreator. Nah, kreator-kreator inilah yang nantinya akan membantu menjualkan produknya atau jasanya dari para pemilik bisnis. Nah, tapi yang juga kadang tidak terlihat sama orang-orang adalah sebenarnya kreator-kreator yang kita naungi tadi itu nggak hanya berjualannya itu di Shopee aja, atau nggak hanya berjualan di TikTok aja, tapi mereka juga berjualan sekarang di luar platform. Jadi kita pun di talent management, RKP Management itu ada talent kreator kita yang dia jualannya itu misalnya sekarang kan lagi rame ya produk digital ya, lagi rame produk digital. Itu kreator kita juga ada yang masuk ke sana. Terus ada kreator yang dia jualannya justru profesionalnya dia mungkin sebagai financial advisor, tapi sebagai kreator juga. Nah, kita bantu kreatornya untuk gimana caranya dia bisa berjualan juga di luar platform. Nah, jadi itulah sebabnya selain daripada saya di RKP sebagai Shopee Seller Mentor sama TikTok Official Educator, plus ini ada beberapa credentials lah ya. Jadi kemarin di 12-12 itu kita sebagai top agency di Shopee. Itu kan ada pialanya. Piala itu adalah kita GMV-nya atau penjualan dari talent management agency-nya itu terbesar kedua di Indonesia di Shopee. Nah, itu kemarin di 12-12 Harbolnas. Sama yang paling kanan itu juga ada
untuk yang baru aja kemarin di Ramadan. Jadi Big Ramadan Sale, kita top 3 MCN atau top 3 agency talent management di Shopee juga di Big Ramadan Sale dari kreator-kreator yang kita naungi tadi. Nah, tapi kreator-kreator ini di luar platform itu tetap biasanya kita dukung juga untuk bisa monetize juga. Jadi nggak hanya dari keranjang kuning atau dari keranjang oren ya, dari dua keranjang kuning dan keranjang oren. Tapi biasanya saya berpartner sama beberapa kreator, beberapa edukator. Mungkin beberapa edukator ini juga teman-teman sudah pernah ada yang ada di sesi sebelumnya. Misalnya ada Pak Ryan misalnya. Nah, saya collab sama Pak Ryan, tapi untuk landing page-nya, untuk strategi campaign-nya, itu biasanya dari saya yang akan support ke mereka. Jadi ada kreator, misalnya kreatornya RKP Management, itu kita buatkan si landing page-nya, lalu kita iklankan supaya nanti e-course mereka atau event mereka, itu pada akhirnya bisa berjalan. Nah, jadi saya sudah mensupport mulai dari ada performance marketer yang mau buat e-course atau event, ada Google Expert, ada Marketplace Expert, mungkin juga ada affiliate, seperti tadi yang sempat saya cerita, affiliate dan kreator termasuk yang media strategis. Nah, jadi kegiatan saya teman-teman ini memang kelas untuk membuat copywriting, tapi kita akan membuat copywriting dari yang paling simple, paling mudah ya teman-teman. Kita akan praktekkan yaitu apa, prompting awal. Tapi kemarin sudah ada kelas prompting ya dengan Pak Ryan. Nah, di sesi sekarang saya ingin naik ke kelas persuasi. Jadi yang biasanya saya kerjakan sehari-hari adalah mendukung mereka tadi, kreator dan edukator, untuk membuat beberapa landing page-nya mereka. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita ada kelas TikTok misalnya, atau kelas local business optimization, atau FB Pro, atau kelas affiliate dan sebagainya. Nah, dari pengalaman saya ini yang akan saya sharingkan di sesi kita bareng-bareng. Terutama gimana caranya supaya bisa menggunakan AI untuk memproduksi atau menghasilkan tipe persuasi yang seperti landing page ini, teman-teman. Nah, kebanyakan orang kan mungkin kita ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat di sosial media TikTok ataupun di Instagram, kita melihatnya kan poster-poster aja ya kayak gini misalnya ya. Ini rata-rata juga poster yang memang kita juga dukung juga, di baliknya kita membuat landing page-nya dan promotionnya. Tapi dari audiens biasanya kita melihat posternya aja. Padahal di balik poster ini memang ada flow atau urutan-urutan persuasinya, teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas di sesi kita kali ini. Kenapa sih kadang-kadang kreator atau edukator tadi itu memilih untuk kerjasama atau kolaborasi sama saya gitu, sama copywriter ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang copywriter ya teman-teman ya. Entah teman-teman freelance copywriter atau teman-teman mungkin juga berkarir sebagai seorang copywriter di sebuah perusahaan. Nah, dari pengalaman saya dari berpartner dengan tadi kreator dan edukator, ternyata lama-kelamaan mereka sadar sesuatu, teman-teman. Kalau kita punya personal branding yang udah terkenal banget ya, misalnya kayak Sandiaga Uno gitu, dia buat poster bisnis tour misalnya gitu ya. Itu nggak usah ada landing page-nya, orang udah daftar sebenarnya. Bukan karena apa-apa, karena otoritinya sudah besar, sudah terkenal, orang sudah tahu Sandiaga Uno. Ya udah, tinggal blast poster itu sudah terjadi penjualan. Atau ada event terus ada posternya Raffi Ahmad karena sudah populer, udah famous, udah langsung ada yang beli. Nah, permasalahannya rata-rata kita baik sebagai personal ya teman-teman, mungkin di sini ada yang jasa, tapi misalnya saya katakanlah jasa keuangan atau saya jasa perpajakan, atau mungkin teman-teman menulis copywriter untuk seorang edukator kayak tadi, tapi belum terkenal banget. Artinya belum seperti Sandiaga Uno sama Raffi Ahmad. Biasanya challenge-nya adalah ya itu tadi, gimana caranya membuat orang beli dalam waktu yang cukup singkat. Itu biasanya diperlukan persuasi atau diperlukan meyakinkan ya lewat landing page tadi. Nah, jadi ada perbedaannya antara big brand sama rata-rata brand, baik itu teman-teman punya personal brand atau termasuk kalau online shop atau toko Shopee, karena kebetulan kan saya Shopee Seller Mentor sama TikTok Official Educator, itu juga sama. Kalau kita brandnya, produknya masih cukup baru, produknya yang kurang kualitasnya, tapi memang belum dikenal oleh masyarakat luas sehingga konversinya jadi bermasalah. Nah, itu berarti perlu dilengkapi dengan persuasi ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman merasa, iya nih mas, aku kayaknya pengen produk digital ya, pengen buat produk digital, tapi konversi ke produk digitalku ini katanya di luar banyak yang bilang bagus ya produk digital, tapi aku enggak mas. Nah, mungkin nggak cukup dengan hanya poster, tapi perlu ada landing page atau persuasinya tadi, teman-teman. Termasuk kalau teman-teman buat toko Shopee, mau masukin SKU baru, produknya saya udah yakin mas, ini produknya bagus. Tapi ternyata konversinya nggak ada. Mungkin di halaman produknya Shopee, kurang persuasinya. Nah, itu yang akan kita bahas di sesi kita ya teman-teman ya. Jadi ini tadi bedanya antara brand, ada personal brand, lalu kedua ada product brand, lalu ada bisnis secara keseluruhan atau toko secara keseluruhan kalau di Shopee atau TikTok Shop. Kalau kita baru, maka kita ada di kategori yang low trust dulu nih. Satu lagi yang high trust. Artinya personal brandnya udah terkenal, produknya sudah famous mereknya, atau brandnya sudah dikenal. Nah, itu kita masuk yang satu postingan poster udah bisa ada efeknya. Tapi kalau kita yang sebelah kanan, maka kita butuh persuasi. Nah, itulah yang akan kita bahas di sesi kita di siang hari ini ya teman-teman ya. Sedikit teman-teman memperkenalkan diri.
Ini perjalanan saya dari tahun 2012. Jadi 16 tahun lalu ya. Dulu saya sama juga berkarir sebagai copywriter. 16 tahun lalu itu saya copywriter junior di Toyota Astra. Jadi berkarir sebagai copywriter, mendesain brosur, banner, lalu juga modul-modulnya para tenaga sales yang jualannya itu dulu di distributor seperti Auto 2000, Ratna Motor dan sebagainya ya, distributor-distributor otomotif. Nah, itu saya mulai mengenal copywriting ini. Jadi artinya nanti saya akan mengkombinasikan bahwa saya mulai dari era sebelum AI itu ada ya. Sekarang AI udah ada. Ternyata AI ada itu benar mempercepat proses untuk produksi copywriting, tapi belum tentu kualitasnya itu menjadi bagus juga kalau tidak dilengkapi dengan framework yang akan saya bagikan di siang hari ini, teman-teman. Nah, jadi itulah sebabnya kemarin kita ingin membuat bersama kelas kopi ini. Nah, tadi ngomong-ngomongin threads ya, ngomong-ngomongin threads, kita udah bisa lihat teman-teman, di threads itu banyak ya. Kalau kita scrolling di threads, kita menemukan banyak komen-komen orang terhadap personal, terhadap brand, terhadap produk yang sekarang orang udah pintar, udah tahu ini nulisnya ini menggunakan ChatGPT atau Claude atau beneran ditulis sama orang ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya dulu, berarti sekarang banyak hal udah bisa pakai AI sebenarnya. Semua di atas bisa 3 kali lebih cepat pakai AI. Ya, terus waktu eksekusi jadi turun 60 sampai 80%. Mungkin saya yakin sih ini juga kita semua mengalami ya teman-teman ya. Hampir tiap hari kita chatan sama ChatGPT gitu. Jadi di sini kita bisa melihat banyak sebenarnya hal positifnya ya yang kita rasakan dengan AI. Cuma makin ke sini, makin banyak yang posting AI di sosial media, di Instagram, di TikTok, di Threads, makin pintar orang melihat ini di-generate sama AI atau tidak sebenarnya ya. Nah, jadi terjadilah yang saya sebut sebagai AI copy trap atau jebakan kalau kita buat caption itu pakai AI terus dan ketahuan itu pakai AI. Nah, jadi tantangannya sekarang bukan mempercepat produksi, tapi gimana supaya produksinya itu bisa lebih kualitasnya nggak ketahuan banget pakai AI gitu ibaratnya ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas tipsnya itu gimana caranya. Contohnya gini, ini nama kalau di Threads itu kita suka ngeliat gosip-gosip biasanya ya. Ini ada seseorang jual produk digital, tapi jualannya itu ada tutorial untuk membuat prompting, jadi tutorial prompting. Ternyata nge-promptnya masih kelihatan pakai AI. Habis itu biasa deh kalau di threads kan suka dikomentarin nih sama banyak orang ya. Jadi ada dia buat postingan di sini di atasnya. Terus di bawah, Kak, ini beneran jual tutorial prompt misalnya gitu ya. Tapi masih plek-ketiplek ini kopas dari ChatGPT misalnya gitu ya. Ini laku Kak gitu. Nah, ini teman-teman buat teman-teman yang mungkin berkarir di sebagai copywriter atau juga ingin menulis copy untuk toko online-nya misalnya di Shopee atau TikTok. Ini mulai banyak kita lihat di luar sana yang menggunakan AI tapi uh, belum menyesuaikan dengan karakter brandnya, itu akan kena seperti ini gitu ya, akan netizen akan cepat untuk komen gitu. Contohnya kayak gini, kayaknya makin kesini tuh copy-copy atau script hasil AI makin kayak actual ads modelan AdSense gitu ya. Jadi makin aware orang mana yang AI dan mana yang nggak AI. Bahkan sampai ada yang ngomong kayak gini ya, kenapa nggak diketik ulang sih gitu ya ibaratnya ya. Nah, ini makin sering kejadian teman-teman. Jadi itulah sebabnya buat kita yang sudah setiap hari menulis menggunakan ChatGPT atau Claude, kita mulai harus masuk ke tahap untuk gimana caranya supaya kualitas dari tulisannya bisa lebih bagus lagi. Nah, ini juga ternyata AI digunakan buat bikin skripsi, buat bikin pekerjaan project, tapi ternyata bahkan tutornya aja atau dosen aja udah tahu kalau itu pakai AI gitu ya. Jadi sampai temennya ternyata buat laporan dan nggak di approve ya, dibilang dosennya jahat banget sih gitu. Tapi ternyata kelihatan di hari sekarang ini mereka-mereka yang cuma kopas aja promptnya itu seadanya gitu ya. Nanti kita akan membedakan ada 3 tipe prompting. Nah, tipe prompting yang generik ini yang mulai akan kelihatan oleh baik itu audiens ataupun oleh customer kita.